Oke, jadi hari ini aku bakal coba pertanyaan. Kenal sama Dika akhir 2017, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, hampir 3 tahun. Pertama bisa kenal tuh awalnya dia chat aku lewat Instagram. Aku ingat banget waktu itu, waktu pulang liburan Natal, karena waktu itu aku posisinya lagi kuliah dan ada libur panjang Natal dan tahun baru gitu. Jadi aku pulang kampung dan di tanggal berapaan ya, mungkin sekitar tanggal 21-an kalau nggak salah, aku masih punya chatnya nih guys. Aku masih punya chatting pertama kali dia ngechat aku. Kita kenalnya lewat Instagram. Sebentar, masih di refresh tuh. Tanggal 21 Desember. Assalamualaikum Kak Sinta nih. Tuh. Kalau kalian mau baca tinggal kalian pause aja. Ya. Nah, terus kenalnya ya dari Instagram gitu. Ketemu Dika pertama kali bulan 2 di tahun 2018. Posisinya aku baru selesai praktek lapangan dan ada waktu senggang sebelum aku nyusun skripsi waktu itu, sebelum aku nyusun KTI. Dia ke daerah tempat aku kuliah. Nah, di situ dia sambil kerja juga waktu itu, sampai ada kerjaan dan sambil ketemu aku. Nah, aku ingat banget aku jemput dia ke bandara, terus aku temanin dia cari hotel, terus aku temanin dia beli sarapan dulu karena waktu itu dia datangnya pagi. Kita makan nasi goreng di rumah makan, lupa deh, pokoknya lupa di rumah makan apa gitu namanya. Cinta pandangan pertama aku rasa nggak ada, soalnya pertama kali aku ketemu dia rasanya biasa-biasa aja sih. Akhirnya bisa pacaran, kita nggak ada pacaran. Kita waktu itu benar-benar nggak ada pacaran. Si Dika juga nggak ada ngatain kamu mau nggak jadi pacar aku, nggak ada. Itu kita cuman chattingan biasa, layaknya kayak teman tapi saling mengenal gitu, sampai akhirnya jadi menikah. Aku kenal sama Dika waktu itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Yang aku banggakan dari Dika, dia itu orangnya apa adanya, terus nggak malu, maksudnya nggak gengsi. Dia cara penampilannya sederhana, terus dia cara berbicaranya juga apa adanya, sederhana, nggak pernah kayak nyombongin diri itu. Pokoknya dia sampai bertanggung jawab deh. Telinganya bingal, aku heran, nggak tahu seheran-herannya. Nggak, bukan hanya sekarang, dari dia masih bingal dah. Kan kakaknya teriak dari luar, dari kecil memang udah bingal dah. Pokoknya telinga dia bingal sebingal-bingalnya. Telinga dia bingal sebingal-bingalnya dari dia kecil. Mamanya tuh sampai dah pokoknya telinga dia bingal. Dia tuh enggak bisa dibilang sekali, maunya dibilang berkali-kali itu pun enggak masuk dalam telinga. Entah ngapa ya telinga dia. Susah dibilang gitu loh, paham kan? Dia pengen menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang terdekatnya dan orang sekitar. Ya, itu mimpi terbesar Dika. Dia tuh pengen menciptakan lapangan kerja. Dia pengen semua orang tuh bersama-sama sukses gitu loh sama dia. Dan si Dika tuh punya cita-cita pengen di umur 35 tahun dia udah nggak capek-capek cari rezeki lagi. Pokoknya rezeki deh yang datang ke dia gitu. Mudah-mudahan, amin. Makanya dia sekarang kerja mati-matian, walaupun si Dika tuh setiap hari pulangnya jam 4 subuh, jam 5 subuh. Pokoknya aku kadang sampai kasihan, ya Allah segini banget ya dia kerja gitu. Karena dia pengen masa depan anak, istri dan keluarganya tuh terjamin gitu loh. Aduh, aku jadi sedih. Bobroknya mungkin ya mungkin tingkahnya, terus dia bisa menerima aku apa adanya, terus akunya juga sebaliknya. Terus
Satu lagi apa ya? Apa ya? Satu lagi, menurut aku dia orang terbaik yang dikirim Allah untuk mendampingi hidup aku. Apa ya? Jujur ya guys, Dika nih bukan orang yang romantis. Dia tuh bukan tipe-tipe cowok yang ngasih bunga, ngasih hadiah, ngasih surprise, tuh bukan. Tapi si Dika nih berusaha selalu ada untuk anak dan istrinya. Contoh misalkan, yang Sinta perlu ini, yang Dedek perlu ini. Alhamdulillah si Dika tuh nggak pernah kayak, aduh kayaknya nggak bisa ya, Dika belum ada gini. Ya memang pernah dia bilang, tapi tuh kayak keseringannya tuh sifat termanis yang dikasih ke aku tuh yaitu dia selalu siaga untuk anak dan istrinya gitu. Ayang dengar kah? Ya hal termanis dalam hidup aku ya pas dia ijab kabul lah. Pokoknya dia ijab kabul ya udah hal termanis untuk semua wanita deh. Saling terbuka, saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus harus saling jujur sih ya, itu tadi saling terbuka, karena kalau dalam suatu rumah tangga udah nggak ada kejujuran pasti itu udah kayak apapun yang kita lakukan tuh udah nggak enak gitu. Kayak misalkan kita mau memperbaikinya pun udah nggak enak. Aku rasa kalau kita sering bohong sama suami, terus suka ngelawan sama suami, itu enggak. Pokoknya menurut aku ya istilahnya ya romantis aja deh, yang adem ayem, jangan sering bertengkar, itu sih relationship. Berantem nggak pernah, mau itu masalah sifat, tingkah laku, ekonomi, masalah keluarga, masing-masing keluarga kita nggak pernah berantem, kita nggak pernah berargumen yang sampai ayang nggak pernah. Paling kalau misalkan masalah sifat, ayang janganlah bingal gitu, yang dengarlah binya yang cantik ini ngomong gitu. Berusaha membangun rumah tangga yang lebih indah lagi gitu. Kita sekarang lagi merintis dari awal, karena walaupun pencapaian kita udah sampai di sini sekarang, tapi bukan berarti kita tuh apa-apa semuanya enak, mau ini ada, mau itu ada, enggak. Kita sekarang lagi melalui fase-fase yang bisa untuk menunjang kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Kayak nabung uang, ngumpulin ini, ngumpulin buat itu, pokoknya gitu. Ada satu rahasia tentang aku yang belum Dika tahu. Aku rasa udah tahu semua. Kalaupun ada, tidak perlu diungkit-ungkit karena itu masa lalu, dan kita fokusnya untuk menatap masa depan. Karena menurut aku nih, kalau misalkan kita ceritakan semua kejelekan kita sama pasangan kita, itu bakal menurut aku 70%, 80% itu bakal membuat pasangan kita tuh menjadi kayak ih apa ya, rupanya gini ya gini. Nah itu membuat semuanya berantakan gitu. Nah jadi kita berdua memutuskan untuk mending udah tahu satu sama lain ya sudah, kita tahu secukupnya aja tentang pasangan kita, nggak perlu korek-korek masa lalunya sampai yang ke dalam-dalam. Nggak penting siapa kau siapa aku. Belajar sabar, belajar berpikir dulu dalam melakukan sesuatu, belajar sering minta izin. Misalkan Dika kan sering bilang, ayang tuh kalau mau melakukan ini tuh harus dipikir betul-betul, yang ini disimpan, uang tuh disimpan, ditabung. Nah aku sekarang udah bisa nabung gitu, karena dulu memang nggak bisa nabung, 100.000 aja nggak nyampe semenit di tangan. Nah sekarang tuh memang udah bisa nabung. Pokoknya banyak banget sih hal-hal yang berubah semenjak aku nikah sama Dika tuh, kayak ya pokoknya lebih better deh dari sebelumnya gitu. Bahagia, gak ada kata-kata lain yang bisa disebut selain bahagia. Karena yang namanya suami, apapun sifatnya, apapun tingkah lakunya,
itu harus bisa aku terima dengan lapang dada, dengan rasa yang bahagia. Rumah tangga kecil kita, apalagi sekarang udah ada Arka, udah lebih lengkap aja gitu rasanya. Kebahagiaanku udah jadi istri seorang nikah, udah jadi seorang ibu, udah jadi seorang ibu dari Arka. Pokoknya tuh kebahagiaan aku tuh udah lengkap banget deh. Kehidupan ke depan kita, aku membayangkan kayak kita tinggal di suatu tempat, di suatu rumah dengan keluarga kecil kita. Katanya kan Dika maunya 5 anak. Berapapun yang dikasih sama Allah, insyaallah aku siap menjadi ibu yang terkuat dalam rumah tanggaku. Pokoknya aku membayangkan kehidupan kita tuh adem ayem aja, tentram, senang. Terus kita kumpul sama anak cucu nanti. Pokoknya selain takdir, dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Ya, kenapa? Karena dia nggak ada bawa aku pacaran, terus dia tuh langsung ngelamar aku gitu guys. Jadi aku tuh kayak yakin, cowok nih gitu kan. Ya udah gitu aja sih, kayak gentleman aja gitu loh. Pasti dia ngedit videonya sampai kembang-kembang hidungnya. Nggak tahu, karena jodoh nggak ada yang tahu. Terus kalaupun kita mau memilih jodoh, ya nggak tahu aku milih siapa. Karena sebelum kenal sama Dika juga aku nggak punya pacar. Nggak tahu aku mau nikah sama siapa. Muka dia tuh buruk pastinya, terus banyak keriput-keriputnya. Habis itu mukanya di sini nih pasti hidungnya tambah congak kayak gini. Habis itu sininya pasti banyak keriputnya. Sini keriput, alisnya udah putih, rambutnya udah mulai ada uban, kepalanya makin sulah. Terus kita, ya yang kayak tadi aku bayangin, kita di suatu rumah, suatu tempat hidup bersama keluarga kecil kita. Keluarga besar lah ya kalau misalkan ada anak cucu nanti. Pesanku untuk Dika, selalu menjadi suami yang terbaik, yang terdepan, yang selalu ada untuk anak, istri, dan keluarganya. Harus berbakti sama orang tuanya, itu yang utama ya, karena dia kan anak cowok ya. Ya kan sayang? Kan? Ya pokoknya selalu jadi orang yang terbaik, selalu jadi orang yang rendah hati. Apalagi sekarang udah 1 juta subscriber ya. Harus selalu jadi orang yang bisa menjadi tempat curhatan orang yang lagi kesusahan gitu. Bisa selalu bantu orang, selalu rajin sedekah, terus nggak lupa juga ibadah sama Allah. Karena menurut aku kalau suami yang paham agama, paham akan tanggung jawab seorang suami, pasti dia bakal the best dalam membimbing anak istrinya sampai ke jannah. Udah selesai